adalah kota Lumajang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikelilingi 3 gunung berapi aktif, Gunung Lemongan, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Jarang ada yang mengetahui jika sebenarnya di bawah kaki Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, dahulunya adalah dihuni oleh manusia zaman peradaban prasejarah. Menelusuri rekam jejak peradaban dan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia saat ini tentu bukan suatu yang mudah. Bahkan bila ditilik dari disiplin ilmu sejarah, maka setidaknya ada 3 kerajaan besar di sana. Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan budaya tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Satu yang tak terkuak ke permukaan adalah sebuah bangunan benteng kuno di lahan ibu kota kerajaan Lumajang seluas 135 hektar. Bangunan itu disebut Situs Biting. Situs arkeologis yang terletak di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Lumajang pada tahun 1255 Masehi. Validitas pengakuan berdasarkan prasasti Mula Marulung dan Kitab Negara Kertagama. Satu dari 8 benteng kuno yang tersisa yaitu bekas reruntuhan tembok berbahan batu bata tua dengan rentang sepanjang 10 km memiliki tebal dinding sekitar 6 meter mengelilingi area tersebut. Pada masanya tak hanya benteng pertahanan ini saja yang berdiri tegak melindungi kerajaan dan pemukiman warga. Sungai pun dijadikan pelindung kerajaan sebagai pertahanan alam. Sungai Bodang, Sungai Ploso, Sungai Cangkring, dan Sungai Bodoyudo. Kalau kita berbicara situs meeting sebenarnya begini, kita tidak bisa melupakan pada sejarah masa lalu ya. Jadi kalau masa lalu itu sebetulnya awal adanya pemerintahan itu kan diawali pada untuk di Bumi Lumajang itu 1255 pada masanya Nararia Kirana ya. Itu awal adanya satu pemerintahan di Bumi Lumajang di mana Nararia Kirana diperintahkan oleh ayahandanya Wisnuwardana atau Narasimhiningrat Raja Singasari untuk menjadi penguasa di Bumi Lumajang yang disebutkan melalui prasasti Malurung. Itu awal adanya satu pemerintahan. Kemudian dekade kedua itu pada masa Arya Wiraja. Mungkin bisa dilihat dari sejarahnya siapakah tokoh Arya Wiraja itu, bagaimana dia mendapatkan bagian wilayah timur daripada wilayah kerajaan Majapahit atau Kedaton Kulon, Kedaton Wetan atau Majapahit Timur, Majapahit Barat. Itu adalah memang keberadaan waktu itu karena jasanya Arya Wiraja pada Raden Wijaya sehingga wilayah ini diberikan pada beliau sebagai wilayah kerajaan yang otonom, bukan di bawah Majapahit. Penemuan situs Biting diawali pada tahun 1861 oleh J. Magemen, seorang berkewarganegaraan Belanda yang telah melakukan peninjauan pertama keberadaan situs peninggalan kerajaan Majapahit itu. Di tahun 1920-an mulai dilakukan percobaan penggalian dan pendokumentasian situs Biting oleh A. Mohlenveld. Dibilang sebagai kerajaannya situs atau bekas kerajaan yang terpendam, sebetulnya hampir semua tempat itu yang terkait dengan sejarah, punya nilai sejarah, ketika itu masih belum tersibak misteri tentang apa dan bagaimana sejarah itu, otomatis sifatnya kan masih tabir yang tertutup sehingga belum tersibak. Jadi istilah terpendam itu sebetulnya saya kurang pendapat ya. Artinya justru dari apa peninggalan sejarah yang ada di Lumajang ini harus memang digali sebetulnya. Dan situs Biting ini luar biasa. Kalau mungkin bisa saya katakan di sini bahwasanya itu terjadi pada masa Arya Wiraja ketika menjadi penguasa di Lumajang 3 dulu, yaitu wilayah Lumajang, kemudian wilayah Patukangan atau Panarukan dan sampai dengan wilayah Belambangan. Jadi wilayah Pojok Lumajang luas sekali. Yang di situ
dibatasi oleh benteng yang sangat luas. Dan luasannya itu dari hasil penelitian yang dilaksanakan mulai tahun 1982 sampai 1991, 11 tahap itu ditemukan oleh Balar itu kurang lebih 135 hektar luasannya, dibagi dalam 6 blok dan 8 bastion. Situs Biting itu sebetulnya menyimpan suatu misteri, bahwasanya di sana itu banyak sekali petilasan peninggalan, termasuk artefak-artefak yang di situ membuktikan bahwasanya Bumi Lamajang itu sebagai pusat peradaban. Saya pernah, mungkin nanti bisa dilihat di situ ada beberapa artefak genteng dari situs Biting yang sekarang sepadan sama dengan apa yang ada di Bali, ya, semacam itu kita temukan di sana. Artinya peradaban pada waktu itu memang luar biasa sekali. Biting itu sebagai pusat peradaban, ibu kota kerajaan Lamajang. Jadi kalau bicara masalah suatu sejarah yang terpendam sementara ini memang perlu disimak ada apakah sebetulnya di situs Biting itu yang luasannya luar biasa sekali. Jadi situs Biting itu adalah peninggalan sejarah Lamajang setelah era Nagara. Sebetulnya dari luasan 135 hektar ya sampai yang terakhir itu ada penambahan 150 hektar. Dari luasan kawasan itu, jadi itu kawasan situs ya, itu sebetulnya perlu satu kajian. Sebetulnya kalau kita ingin mengungkap tentang peradaban, sejarah, budaya, Lumajang, ya kita harus banyak meneliti tempat-tempat itu, ada apa dan sebagainya. Karena ketika berbicara situs atau kawasan cagar budaya, di situ masih banyak tersimpan, tertutup dalam tabir yang perlu untuk kita kaji lagi sebetulnya. Karena bagaimanapun juga situs Biting itu adalah tempat pusat pemerintahan pada masa lalu, ibu kota kerajaan. Artinya ketika kita ingin melihat bagaimana sebetulnya peradaban Lamajang pada masa lalu, budaya yang berkembang pada waktu itu, tentunya kita melihat dari peninggalan daripada kawasan itu, termasuk kita membahas artefak-artefak yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sekarang ini di Bali model genting yang sama sepadan dengan yang kita temukan di situs Biting, artinya bahwa dimungkinkan dulu situs Biting itu sebagai pusat peradaban, dan itu harus kita cari, harus kita pelajari karena begitu luasnya ya. Oleh karena itu sebetulnya kita sangat berharap situs Biting ini tidak hanya menjadi suatu tempat yang sejarah yang terkubur yang seperti sampaikan tadi. Artinya itu harus kita kuat, tapi itu ada apa sebetulnya di sana dan bagaimana. Satu, sebetulnya ketika kita mempelajari, menemukan kebesaran daripada peradaban di Bumi Lamajang, disitulah kita harapkan ada spirit tentang bagaimana kita masyarakat Lamajang membangun kota Lamajang. Keunikan akan sejarah panjang situs Biting inilah yang mendorong tim misteri dunia bersama Pak Indri Janto, mantan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Lumajang, mendatangi lokasi langsung. Berikut rekam jejaknya. Kalau kita lihat sekarang ini ada seonggok batu bata, di sana bertebaran batu bata ya. Ini sebetulnya ini adalah benteng itu sendiri. Kita sekarang berada di atas tembok benteng ya. Kalau ini kanan kiri ini kita gali sampai 10 meter, itu akan kelihatan temboknya. Jadi kita sekarang ini adalah berada pada persis di atas tembok benteng itu sedikit. Ini batu bata ini sebetulnya bukan secara kebetulan, tetapi ini memang dinding daripada tembok itu sendiri. Kita sekarang berada di atas tembok benteng itu sendiri. Cuman sudah terkubur oleh tanah. Seandainya kita gali puluhan meter itu akan kelihatan. Ini sama dengan yang di museum ya. Katanya besar ya, besar ya. Jadi ini bukan batu bata sekarang ya. Ini batu bata pada masa peninggalan waktu di tembok, di atas tembok. Jadi makanya banyak bertebaran
batu bata. Pak, tapi ada nggak sih Pak orang yang pada ada yang ngambil gitu atau gitu? Ada nggak Pak? Ya kemungkinan ada sih. Nah, ini ya realisnya kan sama tadi dengan yang di museum ya. Ya, realisnya akan sama tadi yang di museum ya. Bulat ada ciri-ciri semacam ini. Ini asli batu bata pada masa itu. Ini adalah dalam benteng itu biasanya kan ada tempat pengintaian ya, bastion ya. Ini adalah bastionnya, tempat pengintaian. Di situs meeting itu dari hasil kajian penelitian itu ada 8 titik. Tapi yang masih agak utuh itu cuma yang ini. Yang agak utuh ini. Sama, semuanya dari bahan batu bata. Cuman kita nggak bisa naik ya? Iya Pak. Ya. Pak ngomongnya sama di sini. Oke. Ini boleh dijelasin lagi Pak, ini sampai sini aja atau gimana? Masih ada lagi? Ya. Kemungkinan. Ini adalah bagian daripada benteng pada situs Biting. Nah, ya, jadi kita sekarang itu berada pada tembok itu sendiri yang sekarang terkubur tanah. Di atas tembok benteng itu sendiri, sedangkan di belakang kita ini adalah bastion atau tempat untuk pengintaian daripada benteng sendiri, yang di dalam hasil penelitian itu ada 8 titik pengintaian. Cuman yang masih agak utuh itu yang bagian ini saja, yang lainnya sudah tersebar di beberapa titik. Sementara untuk yang sebelah sana itu adalah sungai ya, yang sebelah berarti ada sungai. Nah, jadi benteng ini selain dipagari oleh benteng tembok juga dibatasi oleh benteng alam. Dari benteng alam. Iya. Pak, tadi kan sempat aku nanya ya, kalau diambil dalam arti gini ini kan terus bersejarah, mungkin ada aja orang yang iseng nggak tahu kayak mengambil, terus mungkin dia dijual atau apa, akibatnya apa sih Pak, atau bagaimana gitu Pak? Ya, jadi begini ya. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah peninggalan sejarah itu kan punya nilai-nilai yang sangat tinggi ya. Harusnya memang dilestarikan. Tetapi kan kita tidak bisa. Artinya ketika ada orang menemukan sesuatu, kemudian juga untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya, mereka jual dan sebagainya. Ya kita tidak bisa kan, karena itu. Cuman harapannya kalau kita itu menemukan barang-barang semacam itu kan dengan kesadaran bahwasanya ini punya nilai sejarah, nilai budaya, harusnya harus dilaporkan dan kemudian kita simpan di museum sebagai edukasi untuk anak cucu kita. Lumajang bukan hanya Gunung Bromo dan Semeru, Lumajang ternyata menyimpan peradaban prasejarah masa lalu. Bebatuan megalitik di situs Purbo Selo Gending dan benteng kuno situs Biting di era Kerajaan Majapahit adalah nyata bahwa Lumajang bagian dari cikal bakal sejarah Nusantara yang terus berkembang hingga kini. Oostenrijk van Java atau Kerajaan Timur Jawa, sebuah julukan berbahasa Jerman yang pantas disematkan untuk kota Lumajang.